Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sanjungkan keharibaan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mohon maaf, Ustadz baru sampai, padahal perjalanan tidak jauh dari mana Bang? Dari Pacenongan. Dari Pacenongan habis maghrib makanan tidak dituntaskan, padahal enak banget gitu. Kemudian sampai Ustadz sudah jam ini 7:30 sudah sampai di Tebet, di apa nih? Kolong Pangadegan. Di situ Ustadz dihadang sama macet total. Nah, alhamdulillah setengah jam di sana. Kemudian ternyata di sini Allah uji lagi, ada orang sakit turun dari mobil. Tolong Pak, saya bilang saya mau ceramah, ini anak saya mau sakit, mau mati. Akhirnya kita sabar lagi Pak. Nah sampai saya di sini disabarkan lagi oleh Mik ya, yang mati sebentar, tapi matinya mati suri, alhamdulillah. Dan waktu kita sudah menunjukkan waktu untuk istirahat, waktu untuk pulang, waktu untuk bubar sholat taraweh, betul betul ya. Tapi berkenan kiranya ayah bunda bapak ibu sekalian memberikan saya kesempatan untuk paling tidaknya 5-10 menit ya. Apalagi malam ini adalah malam kita menjemput Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan nggak pulang gitu. Jadi nanti Ustaz ceramah sampai jam 10 ya terus aja di sini gitu kan. Tapi insya Allah Ustaz singkat-singkat aja lah ya, karena Ustaz juga sudah tidak konsentrasi ya, ini kaki sudah tidak tahu di mana tempatnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tema yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah menjemput atau menanti malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pertama sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Yang kencang aminnya mudah-mudahan dapat. Amin. Kalau aminnya lemes bagaimana mau dapat? Ya minimal diaminkan dulu kencang gitu. Tersedapat apa enggak itu urusan Allah gitu. Karena Lailatul Qadar itu milik Allah, bukan milik Ustaz Toharudin. Ya, kalau milik manusia bisa diperjualbelikan. Tapi karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka rahasianya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhalatil ashrul awakhir, kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, ayqadha ahlah wa ahya lailah wa shadda mizara. Inilah teladan yang perlu kita ambil dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 akhir daripada Ramadan, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berpisah dengan Ramadan. Karena 10 terakhir Ramadan ini adalah seakan-akan Ramadan mengatakan kepada kita wadaan,
selamat tinggal. Saya akan meninggalkan kalian semuanya. Ayuhal mu'minun, ayuhas sa'imun, ayuhal qa'imun, ayuhal mu'takifun. Saya akan meninggalkan kalian semuanya. Saya akan meninggalkan dengan membawa seluruh keberkahan, dengan membawa seluruh rahmat. Seperti itulah kalimat Ramadan yang akan meninggalkan kita semuanya. Maka Nabi SAW seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Dan kita tidak ada yang tahu adakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rahmat-rahmatnya, ampunannya dari Ramadan yang sudah kita jalankan. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amaliyah Ramadan kita dari awal Ramadan kita menjalankan amaliyah Ramadan ini, diterima semuanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan siam kita diterima Allah, qiyam kita diterima Allah, khataman Quran kita. Ada Pak Haji kita sudah khatam, saya yakin sudah khatam 2 kali, mau target 3 kali, tinggal 10 hari. Bagaimana nih caranya ini? Mau bohong nggak mungkin kan? Udahlah langsung aja juz 27, juz 25 gitu. Nggak bisa, orang mukmin tuh jujur. Apalagi Ramadan ini mengajarkan kita untuk jujur. Ya. Allahu Akbar. 10 hari lagi, Pak. Kira-kira yang hadir ini bersedih enggak? Kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Karena yang bersedih itu ada 2 golongan. Sedih kelamaan, kok enggak kelar-kelar. Yang kedua, sedih cepat sekali berlalu. Yang paling sedih ini Ustaz Toharudin paling sedih ini. Hilang berkat-berkatnya semuanya. Allahu Akbar. Ya, jadwal udah nggak ada lagi udah. Padahal Ustaz ini lagi ngejar target ini. Ya, ini namanya target tilawah ya. Jangan mikirnya ke sono-sono. Bukan target amplop, bukan ya. Ya, wallah alam apa tercapai targetnya wallah alam ini. Ya. Maka inilah Nabi SAW menggambarkan kesedihan beliau akan dipisahkan oleh Ramadan, syahrun mubarakun. Syahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Yang kita ingat, yang kita dengar, yang kita simak di awal Ramadan, para asatiz kita, ustadz kita menyampaikan dalil ini, menyampaikan hikmah-hikmah Ramadan ini. Sebentar lagi kalimat-kalimat ini akan kita tinggalkan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, karena apa yang dilakukan oleh Nabi dengan kesibukan beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, tanpa beribadah pun Nabi sudah tidak perlu lagi. Karena apa? Nabi tidak ada dosanya, Nabi sudah dijamin masuk surga. Tetapi Nabi melakukan ini semua dalam rangka iktidaan, agar kita mengambil keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan fi ashril awakhir ini? Yang pertama adalah aiqadhu ahlah. Apa artinya itu? Aiqadhu ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Dia bangunkan keluarganya, maknanya apa? Hadza yadullu ala hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli, fi azwajihi. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan juga keluarganya, agar semuanya keluarganya menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Jadi bukan kita aja, jangan kita sibuk itikaf, ya Pak. Kita sibuk itikaf di sini, anak kita tidak itikaf, istri kita tidak itikaf. Harus kita bawa semuanya. Makanya panitia ini harus benar-benar rapi menyusun kan. Di sana ummahatnya udah disekat ya. Bila perlu dikasih apa gitu ya, supaya tidak bisa masuk manusia-manusia itu. Ikhwan misalnya kan, anak-anak sudah ditaruh di sana. Bila perlu ada penitipan bayi. Jadi
Istrinya pun mengurusi anaknya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Ramadan, ketika Ashrul Awakhir, Nabi SAW mengajak seluruh keluarganya untuk menghidupkan Ashrul Awakhir. Jadi kita jangan sampai kita beriktikaf sendirian, tapi anak kita keluyuran kemana, perginya kemana. Apalagi kita punya anak banat, wanita-wanita, anak perempuan. Kita sedang merengek-rengek, Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun karim. Anaknya tidak jelas di mana jalannya. Makanya dikondisikan keluarga kita di Ashrul Awakhir ini. Nah, semuanya tidak ada yang keluar rumah, kecuali semua ke masjid. Yang berangkat ke masjid, nanti ayah kasih hadiah. Begitu, ya. Jadi jangan main ancam-ancam aja tapi nggak dikasih hadiah. Ya, lu gak ke masjid, gua tampol lo, bukan. Jadi kasih hadiah, insya Allah. Jadi target kita yang pertama untuk menghidupkan Ramadan ini adalah kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Apalagi di sini kalimatnya ahlah. Ahlah itu apa? Istri-istri dan anak-anaknya kan. Nah, maka yang bujangan ini kasihan juga dengar hadis ini. Ya paling tidaknya neneknya yang dibangunkan, neneknya yang diajak iktikaf ke masjid, ya. Atau paling tidak aja siapa kayak gitu ya, karena belum ada istrinya, karena ahli itu kan istri dan anaknya gitu. Jadi kalau bisa ya neneknya dulu dah. Jadi targetkan Pak, targetkan ikhwan yang belum nikah nih, targetkan Ramadan tahun depan sudah kawin ya, tahun depan sudah kawin, supaya hadis ini cocok buat antum, karena hadis ini cocok untuk yang sudah berkeluarga. Kenapa? Nabi SAW aiqadhu ahlah ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa ahyal laila, Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya, dihidupkan malam-malamnya. Dan Nabi SAW memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Maka targetkan yang belum selesai Al-Quran kita, inilah kesempatan kita di malam 10 terakhir ini yang belum selesai khatamnya. Yang saya katakan mukmin targetnya berapa? 2. Jangan ditambahin Pak Haji, tambah berat nanti ya. Kalau muttaqin 3, kalau muslim 1. Nah kalau setengah, itu namanya terlalu ya, bahaya kalau setengah. Jadi targetkan muslim ini selesaikan. Makanya yang belum selesai, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar di Ashrul Awakhir ini diselesaikan. Maka untuk menyelesaikannya, cara yang pertama, tidak pulang kampung, tidak mudik. Karena kalau udah pikiran mudik, boro-boro buka Quran, pikirannya apa? Aduh, ini ngerapiin mobil ke bengkel dulu, ya kan? Wah, ini persiapan untuk bawa ke kampung, belanja dulu. Wah, ini anak-anak semuanya harus disiapin pakaiannya, belanja lagi. Lah kalau belanja servis mobil segala macam, udah nggak ada waktunya lagi. Jangan pulang kampung. Maka Ustaz bilang, siapa yang pulang kampung di Ashrul Awakhir ini, ya, itu kayaknya jauh dari Lailatul Qadar, ya kan? Apalagi berangkatnya pas malam diturunkannya Lailatul Qadar, malam ganjilnya di rel kereta api, malam ganjilnya di kereta api. Emang ada turun Lailatul Qadar di kereta api? Ya, Lailatul Qadar itu fi buyutillah, fi baitillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menyengaja menurunkan Lailatul Qadar itu di rumah Allah? Agar kita betul-betul kaum muslimin menyibukkan diri kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersendirian di rumah, dan tidak ada di mobil, tidak ada di kereta api. Benar-benar kita berbondong-bondong. Makanya kalau kita lihat Mekah hari ini, Masya Allah, itu lebih besar daripada orang haji. Pak, saya cuma lihat doang, lihat di TV gitu. Ya, Ustaz udah pernah sekali gitu, terkesan banget gitu. Oh subhanallah, luar biasa. Jadi mari kita bangunkan, kita perbanyak tilawah, kita perbanyak qiyam. Jadi setelah kita qiyam ini, boleh dilanjutkan qiyam lagi. Maka insya Allah nanti malam ada qiyamul lail ya. Siapa Ustaz imamnya Ustaz? Ada imam kita. Bila perlu kita nangis air mata malam ini,
agar setiap tetesan air mata kita ini menjadi penyiram api neraka. Satu tetes karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyiram api neraka, dan mudah-mudahan kita terhindar itqum minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wasyadda mizarahu, dan mengencangkan sarungnya, Pak. Jadi tolong beli sarung, Pak, ya. Gitu maksudnya. Ya. Mengencangkan sarungnya maksudnya apa? Kinayah untuk dia tidak lagi mendekati istrinya. Maksud mendekati di sini itu bahasanya berhubungan suami istri. Maka kemarin Ustaz dapat pelajaran dari murabbi Ustaz, dari Kiai Ustaz, bilang begini. Jadi jamaah sekalian, sebelum jamaah ini masuk kepada Asyrul Awakhir, maka dituntaskan ini. Kenapa? Ternyata, mohon maaf nih, ada ini enggak bocah kecil di sini? Enggak ya, dewasa semuanya. Itu dia bilang, orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan ini, itu pahalanya, Pak, pahala sedekah, Pak. Pahala sedekah. Itu. Tapi batasnya dari awal Ramadan sampai malam 20. Ya, karena apa? Malam 21 Ramadan Nabi tidak lagi berhubungan istri. Kenapa? Udah syadda mizara, sudah dikencangkan sarungnya. Makanya terlambat kalian tuh mendengarkan ceramah ini. Ya, terlambat. Ya Ustadz, kenapa nggak dari kemarin ceritanya? Saya bisa maksimalkan gitu. Ya Alhamdulillah Ustaz sudah termasuk yang memaksimalkannya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka mari ya di Asyrul Awakhir ini betul-betul kita menjaga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu ya fi Ramadan ma lam yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini yang tidak pernah kesungguhan itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan satu riwayat yang mengatakan kesungguhan Rasulullah ini karena Rasulullah ajwadun nas wa ajwadun nasi fi Ramadan. Jadi benar-benar dermawan sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dermawan maksudnya di sini apa? Bersungguh-sungguh sekali untuk menghidupkan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini memacu kita, memicu kita, memotivasi kita untuk betul-betul malam 21 ini jangan bolong, Pak. Jangan sampai kan ada malam 23, ada malam 23. Jadi kalau kita milih-milih, Pak, biasanya yang milih-milih itu nggak dapat. Jadi jangan milih-milih. Karena apa? Kita beribadah ini untuk Allah. Laisa li lailatul qadar. Innama na'budullah lillahi. Kita menyembah, kita menghidupkan malam-malam ini adalah untuk Allah. Laisa lil qadar. Laisa li lailatul qadar. Maka barang siapa yang menghidupkan malam ini untuk Lailatul Qadar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya pilih-pilih datang malam 21, 23, 27, 25, 27, 29 malam genap, karena tidak ada riwayatnya Lailatul Qadar turun malam genap, akhirnya malam genap enggak datang, turun di situ. Nauzubillah, kita enggak dapat. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini, karena balasannya, ganjarannya Masya Allah luar biasa. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. 83 tahun ikhwan, dan dia dikategorikan orang yang menghidupkan malam-malam. Dia dikategori seperti orang yang sujud 83 tahun, seperti orang yang tahajud 83 tahun, seperti orang yang tilawatul Quran 83 tahun, seperti orang yang berzikir 83 tahun. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini, fa ila mata, lalu kapan kita akan menghidupkan lagi? Enggak apa-apalah, iktikaf bolong enggak apa-apa. Berangkat kantor lagi, masuk lagi masjid nggak apa-apa, tapi jangan pulang ke rumah, Pak. Jangan pulang, ya, langsung aja dari kantor ke masjid. Yang lebih hebat lagi bagusnya apa? Saya kemarin ceramah di satu kantor, udah disiapin masjidnya. Jadi bapak-bapak nggak usah pulang lagi, di sini aja katanya. Wah, itu perusahaannya pintar juga dia. Sengaja dibikin masjid di situ, ya udah, biar langsung ngantor gitu. Jadi langsung subuh udah ada di kantor. Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sedikit Ustaz agak terburu-buru menyampaikannya karena waktunya sudah habis dan Ustaz sudah agak sedikit kelelahan. Nanti malam Ustaz akan menghidupkan qiyamul lail lagi.
Jadi mudah-mudahan, mohon maaf saya tidak bisa mengimami pada malam hari ini, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Apalagi ini malam Lailatul Qadar, ya. Saling kita memberi maaf pada saudara-saudara kita. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.